Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Christian Speno dari kelas 12 MIPA 6. Saya adalah perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Amanu Tiara, Fidel Christian Speno, Haifa Salusan Subakti, Jason Sebastian Ferdiansyah, Nabila Cahyaningrum, dan Nadra Nabila Intani Hidayat yang akan mempresentasikan materi matematika peminatan kelas 11 semester genap, yaitu polinomial atau suku banyak. Apa sih itu polinomial? Polinomial adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut. Px sama dengan a n x pangkat n plus a n min 1 x pangkat min 1 n min 1 plus a n min 2 x pangkat n min 2 plus ditambah terus sampai tambah A1X tambah A0, di mana N yang merupakan derajat adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, lalu X yang merupakan variabel adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, misalnya X. Lalu A yang merupakan koefisien adalah bilangan yang mengikuti variabel. Contoh persamaan dari sistem polinomial adalah 2X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 plus 6X min 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan nilai polinomial? Nilai polinomial ini dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, cara substitusi. Misalkan suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Jika nilai x diganti k, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah fk sama dengan a k pangkat 3 plus b k pangkat 2 plus ck plus d. Contoh soal dari cara substitusi ini adalah hitunglah nilai suku banyak berikut ini untuk nilai x sama dengan 2 dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Penyelesaiannya kita tulis ulang fungsinya, itu fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Lalu kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsinya. Jadi menjadikan f2 sama dengan 2 kuadrat min 2 min 6. 2 kuadrat ada 4, lalu dikurang 2, lalu dikurang lagi 6. Menjadi min 4. Jadi F2 sama dengan min 4. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara Horner, atau biasa disebut bangun Horner atau skema Horner atau sintetik Horner. Misalkan suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Jika akan ditentukan nilai suku banyak x sama dengan k, maka bentuk skema dalam cara Horner adalah seperti berikut ini. Kalian bisa lihat di PPT. Contoh soal dari skema Horner ini. Hitunglah nilai suku banyak untuk nilai X yang diberikan berikut ini. X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 3X min 4 untuk X sama dengan 5. Pertama, kita bikin skemanya dulu seperti yang ada di PPT. Di sisi kiri ada 5 sebagai nilai X, kemudian koefisien dari masing-masing variabel serta suku tetap dituliskan di dalam kotak atas. Langkah selanjutnya yaitu dengan menurunkan angka 1 ke daerah hasil, yaitu yang berada di bawah garis. Kemudian hasil 1 itu dikali 5, lalu diletakkan di bawah angka 2. Kemudian 5 itu dijumlahkan dengan 2, jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Lalu 7 itu dituliskan di daerah hasil, kemudian dikalikan lagi dengan 5, menjadikan 7 kali 5 sama dengan 35, lalu diletakkan sejajar di bawah angka 3, lalu dijumlahkan lagi dengan 3, jadi 35 plus 3 sama dengan 38, lalu ditaruh di daerah hasil, 38-nya, lalu 38 itu dikali lagi dengan 5, yang menghasilkan 160, lalu 190 itu lagi ditulis sejajar di bawah dengan min 4, lalu 190 itu dijumlahkan lagi dengan min 4, jadi 186. Nah, 186 ini adalah hasil akhirnya. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 5 adalah 186. Operasi polinomial. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut ada suku banyak berderajat m dan n, maka fx
plus minus Gx adalah suku banyak berderajat maksimum M atau R. Fx kali Gx adalah suku banyak berderajat M plus R. Operasi polinomial yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Contoh soalnya ada di PPT. Untuk yang penjumlahan, diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 9x plus 10, dan Gx adalah Gx sama dengan 4x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 10x plus 5. Maka nilai Fx plus Gx adalah, nah, ini kita jumlahkan koefisien masing-masing, koefisien dengan variabel yang sama, koefisien dari variabel yang sama. Jadi untuk yang F, untuk yang variabel x pangkat 3 di Fx ada 2, dijumlahkan dengan koefisien dari variabel x pangkat 3 di Gx, yaitu 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 6x pangkat 3, terus begitu juga yang pangkat x pangkat 2, koefisiennya dijumlahkan juga. Jadi 2 tambah 4, x pangkat 3, plus 5 koefisien dari x pangkat 2-nya, 5 tambah 7, x pangkat 2, plus 9 tambah 10, yaitu koefisien di Fx dan Gx dari variabel x, plus konstantanya yaitu 10 tambah 5. Jadi hasil akhirnya 6x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 plus 19x plus 15. Lalu contoh soal yang kedua, contoh soal dari operasi polinomial pengurangan. Diketahui Fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 17x plus 10. Dan 3x sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 10x plus 5. Maka nilai Fx dikurang Gx adalah sama seperti penjumlahan, cuman yang ini dikurangin. Jadi koefisien dari variabel x pangkat 3 itu di Fx maupun Gx dikurangin. Jadi koefisien x pangkat 3 di Fx itu ada 5, dan koefisien x pangkat 3 koefisien x pangkat 3 di Gx ada 1. Jadi 5 dikurang 1. Begitu juga x pangkat 2, koefisien x pangkat 2, lalu koefisien x dan konstantanya dikurangi. Jadi 5 min 1 x pangkat 3 plus 5 min 2 x pangkat 2 plus 17 min 10 x plus 10 min 5. Lalu hasil akhirnya adalah 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 7x plus 5. Lalu operasi suku banyak yang kedua adalah perkalian suku banyak. Contoh soalnya, diketahui perkalian Fx sama dengan x pangkat 3 min 1 dengan Gx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x plus 4. Cara penyelesaiannya ada 2 nih. Yang pertama dengan cara menggambar persegi panjang, yang kedua dengan cara distributif. Cara yang pertama, menggambar dengan persegi panjang, yaitu kita harus buat persegi panjangnya dulu, seperti yang ada di PPT. Lalu Fx kali Gx-nya tinggal dikalikan, yaitu sama dengan 2x pangkat 7. Nah, 2x pangkat 7 ini dari x pangkat 3 itu, yang di atas persegi panjang ini itu, tabelnya, dikali 2x pangkat 4, yang ada di sebelah kiri tabelnya, plus buka kurung min 3x pangkat 4 min 2x pangkat 4 tutup kurung plus 4x pangkat 3 plus 3x min 4. Hasil akhirnya 2x pangkat 7 min 5x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 3x min 4. Lalu ada cara yang kedua, yaitu cara distributif. Itu dengan mengalihkan setiap suku pada Fx dengan setiap suku pada Gx. Fx kali Gx sama dengan, nah, tinggal dikalikan setiap sukunya pada Fx dikalikan pada Gx. Ya, biasanya ini disebut dengan kali pelangi. Ada beberapa orang yang menyebutnya kali pelangi. Lalu hasilnya sih sama aja dengan cara yang pertama. Yaitu hasil akhirnya 2x pangkat 7 min 5x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 3x min 4. Lalu ada kesamaan suku banyak. Misalkan terdapat dua suku banyak, yaitu suku banyak Fx dan Gx. Suku banyak Fx dan Gx dikatakan sama jika kedua suku banyak tersebut mempunyai nilai yang sama untuk variabel x pada bilangan real. Kesamaan dua suku banyak Fx dan Gx ditulis Fx garis 3 Gx. Lalu pembagian suku banyak. Misalkan suku banyak Fx sama dengan A2 x pangkat 2 plus A1 x plus A0 dibagi dengan x min K.
memberikan hasil bagi Hx dan sisa S. Sehingga diperoleh hubungan Fx sama dengan X min K dikali Hx plus S. Nah, pembagian suku banyak dengan cara bersusun itu dapat dilihat di PPT seperti itu bentuknya. Lalu, pembagian polinomial dengan cara Horner. Pembagian polinomial oleh polinomial derajat 2 dengan cara skema Horner, atau biasanya disebut pembagian sintetis, hanya dapat dilakukan jika pembaginya dapat difaktorkan. Nah, pembagian polinomial dengan cara Horner ini dibagi 3 sesuai dengan bentuk pembaginya. Bentuk yang pertama, pembagi dengan bentuk X min H. Px sama dengan 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x plus 4 dibagi oleh Qx sama dengan x min 1. Penyelesaiannya adalah tulis koefisien dan konstantanya terlebih dahulu pada pembagi x min 1. Jadi x sama dengan min 1 sama dengan 1. Lalu melakukan dengan cara Horner seperti ada di PPT. Lalu kita dapat derajat hasil baginya adalah 3 min 1 sama dengan 2. Lalu hasil baginya atau Hx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3x. Lalu hasil sisanya adalah 4. Lalu bentuk yang kedua, pembagian dengan bentuk AX plus B. Pembagi dengan bentuk AX plus B. Menentukan hasil dan sisa dari pembagian PX sama dengan 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x plus 4 oleh Qx sama dengan 3x min 1. Penyelesaiannya, pembagi 3x min 1 sama dengan, itu bisa dikeluarkan 3-nya. Jadi 3 dalam kurung x min sepertiga, tutup kurung. Lalu bagi px oleh x min sepertiga. Lalu melakukan dengan cara Horner. Lalu dari bentuk umum px sama dengan qx kali hx plus sx diperoleh px sama dengan x min sepertiga dikali 2x min sepertiga, yaitu hasil baginya, plus 26/9, itu sisanya. Lalu dijabarkan. Lalu hasil PX oleh 3x min 1 didapat adalah 2/3x min 1/9. Dan sisanya adalah 26/9. Lalu yang ketiga, pembagi dengan bentuk x min A kali x min B. Suku banyak PX dibagi x min A kali x min B dapat ditulis dengan bentuk seperti yang ada di PPT. PX sama dengan x min A kali x min B yang merupakan pembagi, lalu dikali lagi HX yang merupakan hasil bagi, plus X min A S2 plus S1 yang merupakan sisa baginya. Lalu juga ada teorema sisa. Yang pertama, jika suatu suku banyak PX dibagi X min H, maka sisa pembaginya adalah PH. Lalu yang kedua, jika suku banyak PX dibagi AX min B, maka sisa pembaginya adalah PB per A. Lalu yang ketiga, jika suku banyak PX dibagi X min A kali X min B, maka sisa pembaginya adalah SX sama dengan MX plus N. Lalu ada juga teorema faktor. Misalkan PX suatu suku banyak, X min H merupakan faktor dari PX jika dan hanya jika PH sama dengan 0. Bentuk umum persamaan suku banyak. AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus AN min 2 kali X pangkat N min 2 ditambah terus sampai tambah A1X plus A0 sama dengan 0. Jadi persamaan suku banyaknya hasilnya sama dengan 0. Keterangannya, nilai X yang memenuhi persamaan suku banyak disebut akar-akar persamaan suku banyak. Banyaknya akar yang memenuhi persamaan derajat N adalah N buah. Misalkan ada akar-akar persamaan suku banyak, kemungkinan nilai P adalah hasil bagi dari faktor A0 dengan faktoran. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Persamaan suku banyak seperti yang tadi, AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus AN min 2 kali X pangkat N min 2 ditambah terus sampai A1 kali ditambah A1 kali X plus A0 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 kali
lalu X1, X2, X3, sampai seterusnya sampai Xn. Lalu rumus jumlah akar-akar, jika X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai tambah Xn sama dengan min AN min 1 per AN. Lalu jumlah hasil kali jika jumlah hasil kali setiap dua akar. X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3 plus seterusnya sampai plus X min N min 1 kali Xn adalah AN min 2 per AN. Lalu ada juga jumlah hasil kali setiap tiga akar. X1 kali X2 kali X3 plus X1 kali X2 kali X4 plus seterusnya sampai plus Xn min 2 kali Xn min 1 kali Xn sama dengan min AN min 3 per AN. Lalu ada juga jumlah hasil kali semua akar. X1 kali X2 kali X3 dikali terus sampai Xn sama dengan min 1 pangkat N kali A0 per AN. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.